Baik, berikut ini kita akan melakukan pembuktian konsep turunan menggunakan limit pada gradien garis singgung terhadap kurva, ya, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Ya, baik. Berikut ini adalah contoh soalnya untuk menunjukkan bahwa rumus yang tadi didapatkan dari penjelasan sebelum ini bersesuaian dengan setelah diaplikasikan ya pada gradien yang dijelaskan dari penjelasan sebelum ini tadi ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Tentukan persamaan gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Ya, maka berdasarkan penjelasan ya Kak Hendy tadi, maka didapat bahwa gradien tadi akan memenuhi limit dari delta X mendekati 0 ya, untuk F dari X tambah delta X dikurangi X dibagi semuanya dengan delta X. Rumus ini didapat dari mana? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Hendy ya. Nah, kita lanjutkan ya pada aplikasi ini. Berarti fx-nya itu adalah y, yaitu x kuadrat plus 2x min 3. Berarti f dari x tambah delta x, maka x yang ini ya digantinya dengan x tambah delta x ya. Ini x kuadrat, di sini ditulisnya x ditambah delta x kuadrat. Paham ya? Oke. Kemudian ini 2x, berarti kita yang ini dulu menjadi 2 dikalikan dengan delta x. Ya, karena f-nya adalah f dari x delta x. Oke. Nah, ini min 3 tetap min 3 karena nggak ada x-nya, jadi nggak dimasukkan x plus delta x. Oke, beres ya untuk yang dari f x plus delta x. Nah, kemudian dikurang dengan f dari x. F dari x adalah sama dengan y, maka kita tinggal tulis ini. Oke, paham? Lalu delta x kita tulis delta x lagi. Silahkan di pause videonya kalau penjelasan tadi belum paham. Ya, masih belum paham lagi, nanti bisa ditanyakan. Oke, nah kita lanjut. Langkah berikutnya adalah x ditambah delta x ini kita kuadratkan. Ini hasil pengkuadratannya. Ya. Oke, kemudian 2 dikalikan x simpan sini. Lalu 2 kali delta x simpan sini. Oke, paham? Lalu dikurangi 3. Ya. Nah, ini dikurang, lalu semuanya x kuadrat plus 2x min 3. Kita tuliskan. Dibaginya tetap delta x. Ya, penyebutnya adalah delta x. Lanjutkan, kita tulis bagi limit delta x mendekati 0 dari ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini ada yang dicoret nih Kak. Ya, karena dikurangi. Itu kemudian kita lihat di sini, x kuadrat, ya, ini x kuadrat. Bacanya x kuadrat kurangi x kuadrat. Maka hasilnya 0, maka habis. Ya, oke. Lalu kemudian kita punya lagi 2x tambah delta x. Oh, tidak ada pengurangnya. Ya, berarti kita tulis ini. Kita tulis di sini. Nah, kemudian delta x kuadrat ada pengurangnya nggak? Nggak ada. Oke, berarti kita tulis plusnya, tulis delta x kuadratnya. Nah, 2x. Ada nggak pengurangnya? Oh, ada. 2x dikurangi 2x. Habis kan? Maka kita caranya. Oke, lalu 2 delta x. Ya, ada nggak pengurangnya? Oh, tidak ada. Nanti kita simpan sini. Ya, 2 delta x.
Oke, tadi Ibu lupa ini data X product ditulis di sini kan. Oke. Paham? Lalu ini min 3 dikurangi dengan min 3. Oke. Yang nggak dicoret adalah 2X kali delta X, benar? Ditambah delta X product, benar? Lalu 2 delta X. Ini ditambah. Dibaginya dengan delta X. Oke. Maka kita lihat di sini data X, ini data X product, data X. Berarti semua dibagi dengan data X ya. Oke, kalau ditambah, berarti ini dibagi delta X, ini dibagi data X, ini dibagi data X. Pembilangnya dibagi delta X, penyebutnya juga dibagi delta X. Ya, jangan lupa kalau membagi ada penjumlahan gini, berarti tiap sukunya dibagi. Ya, karena misalkan 2 ditambah 4 dibagi 2, itu kan hasilnya adalah 6/2 kan? Kan? Sama dengan 3. Kan? Kalau mau sistem coret berarti kebaginya 2 dibagi 4 dibagi. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Kan? Pembilangnya ini dibagi, penyebutnya dibagi dengan 2. Ya. Jadi hasilnya adalah 3/1 sama dengan 3. Sama kan? Nah, jadi hati-hati pada saat membagi, kalau berupa suku harus membagi 2-nya dibagi, 4-nya dibagi oleh penyebutnya. Pahami itu. Oke. Nah, maka hasilnya adalah 2X, delta X kuadrat dibagi delta X adalah delta X, kita tulis di sini, lalu 2. Ya, delta X dibagi delta X kan 1, maka 2 kali 1 adalah 2, maka ini hasilnya 2. Oke, maka masuklah nilai limitnya, kakak udah paham, di delta X, ini dijadikan 0, maka hasilnya 2X kan nggak ada delta X-nya kan, nggak dikalikan 0 kan, berarti tulis lagi 2X. Delta X menjadi 0 kita masukkan, berarti tidak ditulis. 2 tidak ada delta X-nya, tulis lagi 2. Maka inilah yang disebut dengan persamaan dari singgung. Biar warnanya beda, ini ganti warnanya. Nah, ini kan yang ditanya persamaan gradien dari singgung kan. Oke, itu M. Persamaannya adalah M sama dengan 2X tambah 2. Jadi kalau ditanya tentukan persamaan dari singgungnya, jawabnya lengkap ya. Jangan cuma 2X tambah 2, tapi harus ditulis M sama dengan 2X tambah 2. Oke? Baik. Nah, kemudian kalau ditanya berapa gradiennya, ya, bisa dituliskan 2X tambah 2 untuk kemudian nanti disubstitusikan nilai X-nya. Nah, seperti biasa, Bu Novi akan memberikan analisis soal lanjutan sehingga kakak bisa mendapatkan manfaat dari tadi telah dijelaskan persamaan gradien garis singgung tadi. Ya, karena biasanya setelah capek-capek memahami rumus limit ini, ya, seolah-olah tidak ada kaitannya dengan turunan yang nanti akan kita dapatkan. Nah, sekarang pahami dulu ini ya, nanti Ibu ajarin bahwa rumus limit ini memang dipakai untuk nanti mencari turunan. Sekarang kakak pahami dulu maksud dari rumus limit ini pada aplikasi fakta benda dari aplikasi gradien garis singgung ini ya. Oke. Nah,
kita lanjut analisis lanjutannya dari soal ini. Ibu minta kakak menentukan titik pada kurva. Ya, kurvanya ini sama tuh, lihat seperti biasa. Ibu selalu berikannya berkaitan ya antara contoh dengan soal selanjutnya. Dengan aksis 4 ya. Nah, kita kemudian tentukan gradien garis singgung kurva. Pertanyaan berikutnya, tanyakan kembali, tentukan gradien garis singgung kurva pada titik singgung yang aksisnya bernilai 4. Terus kemudian Ibu tanya lagi, tentukan persamaan garis singgung kurva pada titik singgung yang beraksis 4. Nah, di sini Ibu meminta membuktikan bahwa garis singgung tersebut berpotongan dengan kurva hanya di satu titik perpotongan. Nah, jika kakak dapat ya membuktikan bahwa ya perpotongan antara garis singgung yang didapat dengan kurvanya hanya terdiri dari satu titik potong, berarti garis singgung yang kita dapat adalah benar merupakan garis singgung dari kurva, dan karena kita mendapatkan garis singgungnya itu gradiennya didapat dari limit yang hasil gradiennya didapat dari hasil limit, maka itu juga membuktikan ya bahwa rumus gradien itu ya benar pada saat diaplikasikan ya pada bergaris. Ada untuk pertanyaan pertama ya, ini jawab di sini. Pertanyaan pertama, tentukan titik beraksis 4, artinya nilai y-nya adalah f4. Kita masukin ke sini 4 kuadrat 2 kali 4, x-nya diganti 4 nih kak, kurang 3, kakak hitungnya sama dengan 21. Jadi koordinat titik yang beraksis 4 adalah titik 4,21 ya. Yang paham nanti lanjut diskusikan dengan teman ya yang masih bingung. Oke, kita lihat di sini. Ini yang kedua, gradien di titik beraksis 4 adalah dengan kita dapat dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 4 ke m. Ya, itu adalah gradien di titik beraksis 4. Berarti gradien di titik gradien garis singgung ya di titik beraksis 4 adalah m sama dengan 2 kali 4 ditambah 2. Dari sini nih kak, 2 kali 4 tambah 2. Oke, ini sama dengan 10. Nah, maka persamaan garis singgungnya adalah garis yang gradiennya adalah m sama dengan 10 ya, melalui titik x1, y1 nya adalah 4,21 ya. Dengan persamaan garis, kita masih ingat adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Dengan n nya 10, kita isi 10. x1 nya adalah 4, kita isi x1 nya dengan 4. y1 nya 21, kita isi y1 nya dengan 21. Kita rapikan, ini y min 21 ini sama dengan 10x min 4 dirapikan, maka kita dapat y sama dengan 10x min 19 ya. Silakan ininya dipikir sendiri karena sudah sangat jelas ya. Oke, ini adalah persamaan garis singgung ya. Oke, Ibu kasih warnanya biru muda ya, persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgungnya ini sama-sama biru. Terus buktikan bahwa garis singgung dan kurva hanya memiliki satu titik perpotongan, dan yaitu kita buktikan bahwa hasil substitusi dari garis dan kurva hanya memiliki satu jawaban ya, karena berupa akar kembar. Itu menunjukkan bahwa garisnya benar merupakan garis singgung. Oke, nah berarti persamaan garisnya adalah y sama dengan 10x min 19
Lalu persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Berarti Y di sini diganti dengan 10X min 19. X kuadrat plus 2X min 3-nya Ibu tulis lagi. Pindah luas, maka luas kirinya jadi 0, luas kanannya dihitung, kemudian difaktorkan. Benar, X1-nya sama dengan X2-nya. Ya, jadi terbukti akarnya kembar, artinya titik potong kurva dan garis hanya ada satu titik. Artinya terbukti bahwa garis Y sama dengan 10X min 19 benar merupakan garis singgung terhadap kurva. Dan ini membuktikan bahwa gradien yang didapat dengan rumus ini ya, adalah benar didapat dari rumus M sama dengan limit delta X mendekati 0 dari X plus delta X dikurangi Fx dibagi dengan delta X ya. Jadi rumus limit ini ketika diaplikasikan kepada garis dan kurva benar memang merupakan gradien garis singgungnya terhadap kurva. Ya. Dan penjelasannya nanti akan lebih jelas lagi pada contoh soal berikutnya untuk menunjukkan bahwa rumus limit ini nanti akan bersesuaian dengan rumus turunan dari kurva. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam. Langsung berarti lanjut ya. Oke, langsung aja. Nah, ini Bu nih langsung. Oke, berikut ini adalah gambar kurva dan garis singgungnya ya dari contoh soal tadi. Kakak sudah menguasai bagaimana caranya membuat gambar grafik selama ini kita belajar. Sekarang kita tinggal mengaplikasikan cara membuat gambar grafiknya, yaitu dari grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3, kakak gambar seperti biasa. Ya, kemudian kakak perhatikan dari soal tadi adalah titik pada kurva, ya. Titik pada kurva itu adalah titik berapsis 4 ya, kita tadi diminta menggambar garis singgung di titik yang berapsis 4 pada kurva, artinya titik itu apsisnya adalah 4, nilai X-nya adalah 4, sehingga nilai Y-nya adalah F4 ya. Tadi sudah dijelaskan, didapat 21, maka titiknya adalah titik ini 4,21. Lihat nih titiknya. Oke. Nah, kemudian untuk menggambar garis singgungnya, tadi kakak menggunakan rumus limit ini, sehingga sudah diuraikan tadi di slide sebelumnya. Kakak tadi mendapatkan bahwa rumus gradiennya adalah 2X tambah 2, ya. Maka nilai gradiennya ada nilai dari gradien garis singgungnya, ya, ini adalah gradien garis singgung ya, Kak. Nah, nilai dari gradien garis singgungnya adalah ini ya, di titik yang berapsis 4, kita tinggal mensubstitusikan 4 ke gradiennya tadi. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana kita masukkan ke persamaan garis sehingga didapatlah persamaan dari garis ini, yaitu garis Y sama dengan 10X min 19. Ya, demikian dipahami hubungan rumus limit ini bahwa dia merupakan gradien garis singgung. Pada video berikutnya kita akan melihat hubungan dari rumus ini terhadap kita dapat menghasilkan turunan dari suatu fungsi. Ya, sekian dan terima kasih.